Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita beristirahat untuk melaksanakan kewajiban sholat zuhur, mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat jamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita akan sedikit tadabbur surat Al-Bayyinah, surat yang terdiri dari 8 ayat. Walaupun terdiri dari 8 ayat, surat ini cukup panjang karena ayat-ayatnya juga panjang-panjang. Surat ini berbicara tentang ahlul kitab. Karena itu surat ini termasuk kategori Madaniyah, bukan Makkiyah. Karena Nabi setelah diangkat menjadi Rasul tidak pernah bersinggungan dengan ahlul kitab kecuali setelah beliau hijrah ke Madinah. Sebelum beliau diangkat jadi Nabi, pernah berjumpa dengan seorang rahib Nasrani namanya Bukhairah. Melalui rahib itulah beliau diketahui sebagai calon Nabi karena beliau memiliki tanda-tanda kenabian. Nah, intensitas pertemuan dengan orang-orang Yahudi itu terjadi pada saat Nabi berada di Madinah, pada periode kedua dakwah beliau. Karena itu surat ini adalah kategori Madaniyah. Kalau kita coba tadabbur, kita bisa membagi menjadi 2 bagian, 5 ayat pertama dan kemudian 3 ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, baik ahlul kitab maupun musyrik, tidak akan melepas keyakinan mereka, tidak akan berpaling dari agama mereka, kepercayaan mereka, sampai datang kepada mereka Al-Bayyinah. Al-Bayyinah di sini adalah bukti yang nyata. Tapi apa itu Al-Bayyinah? Dijelaskan pada ayat kedua dan ketiga. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun bayyinah. Jadi bukti yang nyata atau Al-Bayyinah yang ditunggu-tunggu oleh ahlul kitab, karena nama dari Nabi ini sudah disebutkan dalam kitab suci mereka, adalah Rasul dari sisi Allah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini akan membaca lembaran-lembaran suci, suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran suci yang dimaksud adalah Al-Quran, karena beliau akan dianugerahi wahyu berupa Al-Quran. Jadi dalam ayat kedua dan ketiga ini Al-Bayyinah itu ada 2. Yang pertama Rasul itu sendiri sebagai utusan Allah, dan yang kedua suhufan mutahharah,
lembaran-lembaran suci, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran suci ini ada berbagai bahasan yang lurus, bahasan yang bermanfaat, bahasan yang bernilai. Jadi ayat ini menjelaskan konten Al-Quran itu sangat bermanfaat. Disinilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran, karena di dalamnya banyak pelajaran. Fiha kutubun qayyimah. Maka sangat rugi kalau ada seorang muslim tidak belajar Al-Quran. Sangat rugi orang beriman yang mempercayai bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi dia meninggalkan Al-Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi memang membaca surat Al-Bayyinah ini agak hati-hati ya, karena banyak bayyinahnya. Kadang-kadang balik ke awal. Nah, pada ayat keempat ini Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang ahlul kitab itu sebelumnya tidak pernah terpecah belah. Terpecah belah maksudnya mereka betul-betul menunggu kehadiran seorang nabi terakhir yang sudah disebutkan namanya dalam kitab suci mereka. Bahkan ciri-cirinya juga disebutkan di dalam Taurat. Bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad itu disebutkan. Tapi mereka melakukan tahrif, menyelewengkan ciri-ciri tersebut. Nah, baru kemudian mereka terpecah setelah Al-Bayyinah itu sendiri muncul. Setelah Nabi Muhammad itu diutus, mereka terpecah belah. Ada yang mengimani Nabi Muhammad karena memang sudah disebutkan dalam kitab suci mereka. Ada juga atau kebanyakan yang tidak mengimani. Jadi terpecah belah maksudnya di sini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Padahal ahlul kitab ini, karena mereka sudah pernah diberikan kitab suci yang merupakan kalamnya Allah, mereka diberikan kitab Zabur melalui Nabi Daud, diberikan kitab Taurat melalui Nabi Musa, diberikan kitab Injil melalui Nabi Isa. Dalam kitab-kitab itu mereka diperintahkan satu, menyembah Allah, mukhlishina lahu-d-din hunafa. Jadi menyembah Allah satu-satunya, tidak menyembah yang lain. Karena itu semua misi Nabi adalah la ilaha illallah. Yang kedua, mereka disuruh mendirikan sholat. Jadi ahlul kitab terdahulu itu juga mendirikan sholat. Bunda Maryam itu sholat. Nabi Isa atau Yesus itu sholat. Sebagaimana diceritakan dalam surat Maryam, wa awsani bis sholat waz zakah ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Tuhanku untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat selama hidupku. Jadi selama hidupnya Nabi Isa itu sholat dan mengeluarkan zakat. Begitu pula dengan ibunya, Bunda Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, tunduklah kepada Tuhanmu, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bahkan Bunda Maryam itu punya khusus mihrab untuk ibadah. Jadi di dalam mihrab itu makanan selalu tersedia. Padahal Nabi Zakaria yang ditunjuk untuk mengasuh Bunda Maryam berkewajiban menyediakan
makanan. Jadi setiap Nabi Zakaria mengantarkan makanan, ternyata sudah ada makanan di mihrabnya. Nah, kembali kepada ayat kelima tadi. Jadi ahlul kitab itu sudah diperintahkan 3 hal, sama dengan yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin. 1, hanya beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa yutuz zakat. Karena itu di ujung ayat disebutkan wadzalika dinul qayyim. 3 ciri agama yang lurus itu adalah hanya beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat. Ini universalitas ajaran yang Allah turunkan, baik sebelum ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad maupun sebelum-sebelumnya. Di sini persamaannya, hanya beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat. Nah, kemudian di 3 ayat terakhir Allah menyebutkan di mana kesudahan orang kafir dan kesudahan orang mukmin. Allah sebutkan kesudahan orang kafir itu dalam 1 ayat, ayat ke-6, dan Allah sebutkan kesudahan orang beriman itu pada ayat ke-7 dan 8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, ini hati-hati baca ayat ke-6 ini. Jangan sampai balik lagi ke ayat pertama. Sambungannya adalah binari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dia itu ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, keberadaan mereka nanti di neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya, dan merekalah seburuk-buruk makhluk. Jadi dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa orang kafir itu akan berada di dalam siksaan api neraka dan selama-lamanya. Bahkan mereka disebut sebagai seburuk-buruk makhluk, syarrul bariyah. Nah, kebalikannya. Nah, ini kebiasaan Al-Quran ya. Jadi kalau Al-Quran itu menyebutkan sesuatu, berikutnya menyebutkan kebalikannya, supaya yang membaca Al-Quran itu bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang harus diikuti. Nah, maka ayat ke-7 ini mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati apa? Wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kebalikannya. Tapi belum disebutkan tempatnya di mana. Karena akan disebutkan di bagian akhir dari surat ini dengan penyebutan yang begitu rinci dibanding penyebutan orang kafir. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad. Bahkan ditambah radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman wasyara. Jadi 1 penyebutan untuk orang kafir, 1 ayat, 2 ayat penyebutan untuk orang beriman. Jadi Allah jelaskan bahwa orang beriman dan beramal soleh. Jadi selalu gandengan beriman itu adalah amal soleh. Karena bukti keimanan itu adalah amal soleh. Biasanya disebut imannya dulu, kebanyakan begitu, baru disebutkan amal solehnya. Tapi ada ayat yang menyebutkan amal soleh dulu, baru kemudian beriman. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, jadi mukminnya disebut setelah beramal soleh. Tapi secara umum gandengan 2 ini selalu menyebut iman, baru kemudian amal soleh. Tempat mereka disebutkan di ayat yang terakhir. Pada ayat ke-7 hanya disebutkan
bahwa mereka sebaik-baik makhluk. Ulaika hum khairul. Jadi yang menyebabkan seseorang atau kita sebagai manusia menjadi baik itu adalah karena iman dan amal soleh. Nah, apa kemudian pahalanya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Pahala bagi mereka dari sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Yang mana dijelaskan kembali surga Aden itu tajri min tahtiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang menunjukkan keindahan, menunjukkan tempatnya sebagai destinasi yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal terakhir bagi kita dan selama-lamanya. Kita nggak bisa membayangkan keindahannya, sebagaimana kita tidak bisa membayangkan keburukan neraka. Betul ada ayat-ayat keindahan surga, ada ayat-ayat keburukan neraka. Tapi apa yang mampu kita bayangkan itu belum tentu yang sesungguhnya. Karena keadaan surga dan neraka itu tidak terbersit di hati, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah dipandang oleh mata. Nah, ini menunjukkan semakin inginnya kita untuk bisa berada di tempat yang baik. Nah, kemudian disebutkan juga khalidina fiha abada. Biasanya cukup disebut khalidina fiha saja, tapi ditambah abada untuk meyakinkan bahwa orang yang sudah masuk dalam surga itu berada selamanya. Sebagaimana di neraka juga berada selamanya, tidak mati, tidak hidup. La yamutu biha wala yahya. Ini sering dijadikan evaluasi sekolah ya. Tidak berbiaya dan tidak bermutu. Padahal itu ayat neraka yang menjelaskan orang itu tidak mati, tidak hidup. Kenapa tidak mati, tidak hidup? Kan siksanya berat, panasnya luar biasa. Kenapa dikatakan tidak mati? Untuk merasakan azab itu. Kalau mati ya sebentar aja, seperti orang dikremasi selesai. Tidak menunjukkan sebagai azab, makanya tidak mati. Tidak juga hidup, karena kalau hidup berarti gak ada apa-apanya siksaannya itu. Nah, jadi di tengah antara mati dan hidup ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari tempat yang buruk itu. Nah, kemudian di akhir ayat radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho terhadap orang beriman dan beramal soleh tadi. Ridho dengan amal-amal mereka, diterima amal mereka. Ridho dengan berimannya mereka dan beramal solehnya mereka, sehingga mereka pun ridho dengan balasan yang Allah berikan berupa surga. Bagaimana tidak ridho? Tempat yang terbaik, tempat yang ternyaman untuk ditempati. Dari kalimat Allah. Jadi tempat yang indah yang kita selama-lama di dalamnya itu khusus bagi mereka yang takut kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat yang ke-8. Allahumma. Demikian tanda bersingkat kita terhadap surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan semakin meneguhkan keimanan kita bahwa orang beriman itu akan ditempatkan di surga, dan mudah-mudahan terus kita menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mengarahkan kita kepada siksaan neraka, dan terus kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Mari kita doakan saudara kita yang sedang terbaring sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka dengan segera dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbina isbi mardana wa innaka syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama
شفاء تاما من عندك يا أرحم الراحمين اللهم أنهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.